Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare dua produk dari Samsung, yaitu antara Samsung A05s yang dijual dengan harga 2,3 juta dan Samsung A14 yang dijual dengan harga 2,4 juta. Di sini kita akan cari tahu kira-kira di antara kedua HP ini lebih unggul yang mana dan apa saja perbedaannya, karena dari segi harga cuma beda sedikit. Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita cari tahu jawabannya. Dan untuk poin yang pertama, kita bandingkan dari segi desainnya terlebih dahulu, dimana secara tampilan kedua HP ini memiliki banyak kesamaan, mulai dari bentuk bodi, tata letak, hingga setup kameranya. Lalu untuk sensor sidik jari sama-sama ada di bagian samping, dan untuk audionya juga sama, hanya memiliki single speaker atau mono. Jadi untuk urusan desain dan tampilan keduanya sama kuat, dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Lanjut untuk bagian layar, dari segi konsep kedua HP ini juga sama, masih menggunakan konsep layar water drop screen, tapi kalau untuk bezelnya di A14 lebih tebal. Dan untuk ukuran layarnya, Samsung A05s memiliki layar sebesar 6,7 inch dengan resolusi Full HD+, panel IPS LCD refresh rate 90 Hz. Sedangkan Samsung A14 memiliki layar sebesar 6,6 inch dengan resolusi juga Full HD+, panel IPS LCD refresh rate 60 Hz. Jadi kalau untuk saturasi warnanya kamu tidak usah khawatir, karena kedua HP ini sama-sama memiliki saturasi warna yang bagus, terlihat jelas, tajam, dan kaya akan warna. Pokoknya ciri khas Samsung. Artinya secara kualitas keduanya sama kuat. Tapi kalau ditanya lebih unggul yang mana, di sini Samsung A05s jawabannya dan mendapatkan 1 poin, karena memiliki refresh rate lebih tinggi dan untuk bezelnya juga lebih tipis. Pindah ke bagian spesifikasi, Samsung A05s memiliki kapasitas memori 6/128 GB yang masih bisa ditambah dengan microSD. Dan untuk jenis ROM yang digunakan di sini sudah UFS. Sedangkan Samsung A14 juga memiliki kapasitas memori 6/128 GB dan masih bisa ditambah dengan microSD. Tapi untuk jenis ROM yang digunakan di sini masih MMC. Jadi secara kapasitas keduanya sama kuat, namun A05s tetap lebih unggul dan mendapatkan 1 poin karena sudah menggunakan UFS memori sehingga kecepatan baca tulisnya lebih cepat. Lalu untuk dapur pacunya, Samsung A05s ditenagai dengan chipset Snapdragon 680 octa-core 2,4 GHz, pabrikasi hanya 6 nanometer. Dan untuk skor AnTuTu yang dihasilkan ada di angka 300 ribuan. Sedangkan Samsung A14 ditenagai dengan chipset Exynos 850 octa-core 2,0 GHz, pabrikasi 7 nanometer, yang mampu menghasilkan skor AnTuTu hanya di angka 100 ribuan. Jadi saya rasa sudah jelas, untuk urusan dapur pacu, A05s ditenagai dengan chipset yang lebih ngebut, terbukti dari skor AnTuTu yang jauh lebih tinggi saat pengujian. Tapi kalau untuk urusan sensor, Samsung A14 lebih unggul karena sudah dilengkapi dengan sensor magnet, sedangkan di A05s tidak ada. Jadi untuk Samsung A05s tidak bisa digunakan sebagai kompas atau untuk mencari arah kiblat karena tidak adanya sensor magnet. Lalu untuk sensor giroskop, sayangnya di kedua HP ini sama-sama tidak ada. Dan untuk sensor NFC di Samsung A05s tidak ada, sedangkan di A14 sudah ada. Jadi bisa dipastikan untuk urusan sensor, Samsung A14 lebih unggul dan mendapatkan 1 poin karena memiliki jumlah sensor yang lebih banyak. Lanjut untuk performanya, seperti biasa kedua HP ini saya coba buat main Mobile Legends. Dan grafik yang terbuka di A05s bisa sampai ultra dengan frame rate maksimal hingga high. Sementara di A14 grafik yang terbuka bisa sampai high dengan frame rate juga hingga high. Untuk game yang satu ini, keduanya sudah mampu menjalankan game dengan baik. Gameplaynya lancar, hampir tidak ada kendala yang berarti. Tapi kalau ditanya lebih ngebut yang mana, tidak bisa dipungkiri performa dari A05s terasa lebih satset karena seri chipset yang digunakan lebih ngebut. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, di A05s grafik yang terbuka ada di smooth high dan bisa mentok sampai balance medium saja. Sedangkan di A14 lebih tinggi, ada di smooth ultra dan mentok sampai SD high. Di sini untuk urusan grafik A14 memang lebih tinggi, tapi kalau untuk urusan gameplay di sini sangat jelas perbedaannya. Dimana performa dari A05s terasa lebih enteng dan satset karena ditenagai dengan dapur pacu yang juga lebih gahar, terbukti dari skor AnTuTu yang jauh lebih tinggi. Pokoknya kalau untuk urusan performa di sini Samsung A05s juaranya dan mendapatkan 1 poin. Sekarang ke bagian baterai, kedua HP ini memiliki kapasitas baterai yang sama, yaitu sebesar 5000 mAh.
Tapi kalau untuk kecepatan chargingnya di sini sedikit berbeda, karena Samsung A05s sudah dibekali dengan fast charging 25 watt, yang dimana butuh waktu sekitar 2 jam 16 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Sedangkan Samsung A14 dibekali dengan fast charging 15 watt dan butuh waktu sekitar 2 jam 25 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Jadi untuk sektor baterai di sini A05s mendapatkan 1 poin karena kecepatan chargingnya sedikit lebih ngebut. Kenapa saya bilang sedikit? Karena memang bedanya tidak jauh dengan Samsung A14 yang hanya menggunakan adapter 15 watt. Lanjut ke bagian operating system, kedua HP ini juga berjalan di versi UI yang sama, Android 13 basis One UI Core 5.1. Jadi mulai dari tampilan, tata letak hingga fitur yang ditawarkan di keduanya sama persis. Di sini yang saya suka, tampilan UI di keduanya tergolong simpel dan gampang untuk dipahami sehingga nyaman saat digunakan. Selain itu, pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font lumayan banyak ada di aplikasi Galaxy Store. Dan untuk fitur yang ditawarkan di keduanya juga banyak, seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, dual messenger, multi window, dan lain-lain. Tapi ada sedikit yang harus kamu garis bawahi, karena untuk fitur rekam layar dan screen mirroring atau smart view di kedua HP ini sama-sama belum ada. Jadi untuk operating sistemnya, baik Samsung A05s atau A14 masing-masing mendapatkan 1 poin, karena OS yang digunakan sama persis, tidak ada yang lebih dominan. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, A05s dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Sedangkan A14 dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 5 megapiksel kamera ultrawide. Untuk kamera selfie-nya juga sebesar 13 megapiksel. Artinya dari angka di atas kertas, megapiksel yang digunakan keduanya sama persis. Hanya saja yang bikin beda, Samsung A14 sudah dilengkapi dengan lensa ultrawide, sedangkan di A05s tidak ada. Tapi kalau untuk fiturnya di A05s lebih banyak. Selain foto dan video, di bagian lainnya masih ada 7 fitur, sedangkan di A14 hanya ada 4 fitur. Jadi keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Dan bicara soal kamera, seperti yang kita tahu, kedua HP ini dibekali dengan megapiksel kamera yang sama. Jadi jangan heran kalau kualitas foto yang dihasilkan terlihat mirip. Di sini yang bikin beda, hasil foto dari Samsung A14 memiliki warna yang lebih cerah dan terang. Sementara foto dari A05s, saturasi warna yang dihasilkan cenderung lebih gelap, baik saat foto objek yang dekat atau bahkan pemandangan. Lalu kalau untuk kamera selfie-nya, kedua HP ini juga dibekali dengan megapiksel kamera yang sama. Tapi dari hasil berikut, foto dari Samsung A14 terlihat lebih cakep. Sama seperti kamera belakang, komposisi warnanya terlihat lebih cerah, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Jadi untuk urusan foto, di sini Samsung A14 lebih unggul dan mendapatkan 1 poin, karena foto yang dihasilkan lebih bagus, baik kamera belakang maupun depan. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Samsung A05s di outdoor dengan kondisi cahaya lebih dari cukup. Di sini untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second atau 60 frame per second. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Samsung A14 di outdoor dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup. Di sini untuk resolusi, HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080 di 30 frame per second. Untuk kondisi dan waktunya di sini memang tidak sama. Jadi untuk masalah saturasi warna kita tidak perlu nilai karena sudah pasti berbeda. Tapi dari hasil berikut, video dari A14 menurut saya lebih menarik karena memiliki tingkat kecerahan yang lebih tinggi. Sedangkan untuk video kamera depannya, baik A05s atau A14 sama-sama menghasilkan video yang bagus, mulai dari tingkat ketajaman hingga komposisi warnanya. Jadi untuk video kamera depan di sini sama kuat. Tapi kalau untuk video kamera belakang, Samsung A14 juaranya dan mendapatkan 1 poin karena video yang dihasilkan lebih bagus. Dan itulah tadi perbandingan antara Samsung A05s versus Samsung A14. Dari semua poin yang sudah kita bahas, ternyata kedua HP ini memiliki banyak kesamaan. Bahkan skor akhir yang dihasilkan juga sama. Jadi kalau ditanya lebih bagus yang mana, pada intinya kedua HP ini sudah bagus semua dan memiliki kelebihan masing-masing. Tapi kalau ditanya lebih unggul yang mana, kalau menurut saya Samsung A05s lebih unggul karena dari segi dapur pacu lebih upgrade. Seperti sudah menggunakan UFS memori, chipset lebih gahar, performa lebih lancar, dan sudah fast charging 25 watt. Sedangkan Samsung A14 cocok buat kamu yang lebih mengutamakan hasil kamera bagus, baik untuk urusan foto maupun video. Jadi yang paling penting sebelum beli, pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa.
Dan kalau kamu punya pendapat lain tentang kedua HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.